Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang di rumah Aura. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia, amin. Nah teman-teman, ini menu pagi hari ya. Jadi ini tuh menu sarapan. Yang jelas pagi hari itu wajib ada kopi, entah itu kopi hitam ataupun kopi susu. Yang penting saya harus mencium aroma kopi dan minum kopi supaya lebih semangat gitu ya. Nah tadi tuh saya udah bikin sarapan, tidak saya videoin, mohon maaf ya teman-teman. Jadi sarapannya itu seadanya karena di kulkas itu tinggal ada wortel satu, kemudian daun bawang juga sedikit gitu. Terus ada kobis juga. Ada sisaan bakso juga teman-teman, sekitar 5 butir gitu ya. Jadi bingung kan kalau pagi-pagi mau dibikin sop kayaknya kurang enak ya. Ya udahlah saya bikin tumisan aja campur-campur gitu. Nah, untuk bumbunya kayak tumisan biasa aja, cuman ditambahin pakai saus tiram, lada sedikit gitu ya. Nah, kayak gitu aja rasanya udah enak banget ya, apalagi pakai tahu. Sebenarnya tahunya kalau dicocol pakai sambal kecap tuh enak ya. Cuman kalau pagi hari itu saya jarang bikin sambal teman-teman. Tapi kalau siang atau sore ya bikin sambal. Nah setelah saya bikin sarapan, lanjut ini saya mau beres-beres. Karena spraynya udah lama belum diganti. Ini mau saya ganti semua teman-teman. Jadi kamar depan, kamar tengah punya kakak, kamar belakang juga saya lorotin gitu. Saya gantiin semua ya. Nah, karena spray kalau yang apa namanya masih bagus gitu tuh sebenarnya saya kurang suka loh teman-teman. Saya tuh lebih suka spray yang buluk gitu. Jadi kalau spray buluk itu kan adem ya, tergantung dari kainnya juga sih. Saya lebih suka kain spray itu yang bahan katun Jepang gitu teman-teman, tapi yang kuno. Nah, semakin lama itu semakin nyaman dipakai teman-teman, tapi kalau spraynya itu terlalu nyaman, terlalu lembut gitu, malah saya jadi lebih sering rebahan gitu. Terus ini kamarnya kakak ya, karena mumpung anak-anak lagi keluar tak suruh ke warung, jadi saya gersep masuk ke kamarnya kakak. Karena di kamarnya anak saya yang cowok ini kan berantakan banget ya. Kalau dia ada di rumah tuh maunya di kamar aja ngadep ke laptop gitu teman-teman, kadang main game, kadang garap tugas gitu. Dan saya tuh risih banget kalau apa namanya lihat kamar berantakan kayak tadi gitu ya, apalagi banyak kabel-kabel yang super berantakan gitu. Nah, kalau saya beresin takutnya nanti kesalahan gitu teman-teman, karena kan saya gaptek banget ya. Takut nanti ada yang lepas terus saya nggak ngerti harus disambungin kemana gitu. Dan ini anak bontot saya lagi disamper sama teman-temannya di luar, cuman nggak boleh main sama saya karena sekarang kan lagi musim hujan ya teman-teman. Takutnya nanti becek terus kotor gitu. Jadi selama musim hujan, Mas Dudul itu benar-benar tidak keluar rumah, biarin aja. Jadi anak rumahan aja. Nah, jadi ini saya utamakan beresin kamarnya kakak dulu, karena kalau kakak keburu pulang nanti susah lagi untuk diberesin teman-teman. Nah lanjut, tadi itu saya udah ambilin jemuran ya teman-teman, cuman tidak saya videoin karena pengen cepet-cepet. Ini mau saya lipetin aja dulu setrikaannya. Kalau biasanya kadang-kadang saya laundry, kadang saya setrika sendiri. Pokoknya semau aja gitu teman-teman. Kalau badan udah capek banget ya, setrikaannya numpuk banyak ya biasanya saya lempar ke laundry ya. Karena tetangga juga ada usaha laundry, jadi ya gampang tinggal diambil aja atau diantar gitu. Cuman kalau lagi rajin ya disetrika sendiri ya teman-teman. Pokoknya kalau urusan pekerjaan rumah, beres-beres atau masak, saya lumayan rajin lah. Rajin banget sih enggak. Cuman ya seneng gitu. Tapi kalau nyuci atau setrika rasanya tuh kayak melambaikan tangan. Padahal kalau kita konsisten ya, setiap habis nyuci terus kering langsung disetrika itu nggak berat ya teman-teman. Cuman kadang-kadang ya itulah ya namanya manusia suka timbul rasa malesnya ya. Tapi kayaknya kebanyakan malesnya sih. Nah ini saya rapikan dulu ya bajunya biar nggak berantakan di ember. Terus kalau apa namanya kayak pakaian dalam, mohon maaf itu memang harus disetrika karena takutnya ada semut gitu teman-teman. Oke lanjut, ini saya pasang spray di kamar depan ya. Jadi ini kembali lagi pakai spray yang
jadul aja supaya enak buat rebahan ya teman-teman. Apalagi kalau di musim hujan, siang-siang atau sore-sore sambil liatin hujan di luar, itu enak banget tiduran di sini gitu ya sambil nonton YouTube ataupun lagi ngedit gitu teman-teman. Cuman saya tuh orangnya jarang banget untuk tidur siang ya, susah banget untuk tidur siang gitu. Walaupun sengantuk apapun ya, walaupun matanya udah berat, liar-liar, tapi ya nggak tidur gitu. Pikirannya tuh ada aja kemana-mana ya. Ntar kalau pengen tidur, tahu-tahu pikirannya, ah saya belum ngambilin jemuran, oh iya saya belum nyapu gitu, kayak nggak tenang teman-teman. Jadi istirahatnya tuh hanya leyeh-leyeh aja, kecuali kalau pas saya lagi bener-bener sakit mungkin habis minum obat bisa lah ya tidur gitu. Nah tempat tidurnya udah rapi ya, ini saya langsung beresin meja riasnya Mbak Tita. Jadi ini sih sebenarnya bukan meja rias ya, karena jarang banget dandan di sini, lebih suka dandan di kaca kamar belakang gitu teman-teman. Nah lanjut, kamarnya udah rapi semua, kamar belakang juga udah saya beresin gitu karena ada anak-anak di belakang jadi saya tidak ambil video ya teman-teman. Ini saya vakum aja, nggak saya sapuin biar cepet gitu teman-teman karena setelah ini tuh saya kepengen ke pasar karena bahan masakan di rumah tuh udah habis ya, berasnya juga udah tinggal sedikit, bumbu dapur juga udah menipis. Pokoknya kalau bumbu-bumbu udah nggak ada itu rasanya nggak tenang teman-teman. Nah ini saya ke pasar bareng sama anak-anak. Kemarin tuh Mbak Tita kebetulan libur ya, si kakak juga online ya sore katanya. Tapi kakak tuh nggak mau nyupirin gitu. Jadi akhirnya ya udahlah saya yang bawa mobil karena saya tuh hampir 1 tahun loh nggak nyetir teman-teman. Jadi agak-agak kagok gitu. Karena udah kebiasaan anak-anak yang nyetir gitu. Jadi mamahnya tuh udah males kemana-mana bawa mobil sendiri. Nah, tadinya tuh mau bawa motor ya, cuman kok cuacanya mendung banget ya, takut kehujanan. Lagian saya juga kepengen beli beras mentik susu di sini, teman-teman. Karena kalau di warung kemarin saya nyari nggak ada gitu. Karena kalau mentik susu tuh rasanya enak ya. Nah ini lanjut ya, saya pengen cari cumi sama udang ya. Saya belinya masing-masing seperempat aja, nggak banyak-banyak ya teman-teman. Takutnya nanti kalau disimpan terlalu lama tuh nggak seger. Lebih baik tuh saya kalau kepengen ikan-ikanan agak mendadak aja gitu. Jadi nyimpennya tuh nggak terlalu lama di kulkas gitu teman-teman ya. Karena rumah saya dengan pasar juga jaraknya kurang lebih tuh ya 1 kilo kurang deh. Nah lanjut ya, tadi udah beli cuminya seperempat 18.000, kemudian udangnya itu 23.000 teman-teman, udang laut gitu. Terus ini saya mau cari sayuran ya. Saya kepengen beli jagung muda atau putren, pengen banget ditumis pakai cabai hijau. Kemudian gak ketinggalan pengen beli labu untuk lalap ya. Cuman labunya kayaknya kurang bagus-bagus yang kecil. Jadi ya saya ambilnya yang agak gede, 3 biji aja gitu teman-teman. Terus pengen bikin bakwan jagung tapi kok jagungnya jelek-jelek, ya udahlah nggak jadi. Nah ini ada kembang kol cantik-cantik banget, jadi ya udah saya ambil. Nanti bisa untuk bikin capcay atau bikin sop gitu teman-teman. Dan gak ketinggalan wajib banget beli wortel, beli tahu juga. Dan saya suka banget sama kacang merah nih teman-teman. Jadi kalau kacang merah dibikin sop ataupun di sayur asem juga enak ya. Tapi saya lebih sering dibikin sop, dicampur sama tetelan, wortel, sama daun bawang seledri. Udah kayak gitu aja. Terus untuk beli bumbu dapur itu di seberang warung Ibu Ning yang jual sayuran, saya belinya itu ya seberang-seberangan ini aja biar nggak kemana-mana gitu teman-teman. Saya di sini beli bawang merahnya seperempat aja karena rak bawang susunya itu cukupnya untuk seperempat ya teman-teman. Takutnya nanti kalau kebanyakan blueber atau tumpah-tumpah gitu bawangnya, dan itu tadi di rumah juga masih ada sih sedikit. Nah bawang merah seperempat itu 10.000 ya, bawang putihnya itu 8.000. Kemudian saya beli cabai rawit nih teman-teman, cabai rawit merah itu seperempatnya 25.000, lagi mahal banget ya. Kalau cabai merahnya saya beli 1 on itu 8.000 teman-teman. Kemudian saya juga beli cabai hijau gede ini ya. Pengennya sih untuk tumis
putren jagung muda atau dibikin kayak sambal padang gitu teman-teman. Saya beli 1 on aja itu 4.000. Kemudian saya juga stok kacang tanah nih teman-teman. Jadi kacang tanahnya tuh bisa dibikin balado atau dibikin sayur asem gitu ya. Nah, ini udah mulai berhitung. Beli bawang merah, bawang putih, cabai-cabean, kemudian bawang bombay itu 7.000 2 biji teman-teman ya. Nah, lanjut udah selesai beli bumbu-bumbunya. Saya pengen cari protein hewani teman-teman. Nah, di sini saya beli ayam, beli ampela ati gitu. Terus lanjut di sini saya beli beras mentik susu. Nah, beras mentik susu tuh di sini 1 kilonya 14.000. Saya beli 10 kilo aja. Kemudian beli kayak garam, terus beli kentang juga. Pokoknya dikumplitin sih sebisa mungkin. Cuman kadang-kadang kelupaan kalau di rumah tuh oh iya ya ada yang belum dibeli gitu. Ya namanya manusia ya, kadang-kadang udah dicatat catatannya ketinggalan gitu. Saya suka banget beras mentik susu karena menurut saya rasanya itu pulen gitu ya teman-teman. Nah untuk kentangnya sih katanya ini kentang dieng, cuman saya tuh nggak tahu bedanya kentang biasa atau kentang dieng gitu ya. Mungkin kalau kentang dieng itu pas dikupas warnanya kelihatan kuning tua gitu ya mungkin. Cuman ya nggak paham banget sih. Nah saya belinya 1 kilo aja untuk stok karena anak-anak kan suka banget balado kentang ya. Nah, jadi seperti itu dulu ya teman-teman videonya. Alhamdulillah sudah selesai beres-beres, sudah belanja. Nah, next video insya Allah saya mau bikin food prepnya ya. Oke teman-teman, sekian dulu video sekali ini. Terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir. Teman-teman jaga kesehatan ya. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.